Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum 2 SKM, yakni Desain Kontrol Struktur Output Feedback Control dengan Power Placement pada pengontrolan tegangan output generator DC 73411. Plan yang kita gunakan sendiri yakni generator DC yang merupakan sebuah piranti elektronik yang mengubah elektromekanik menjadi energi elektrik. Oke, kita tinggalkan bahasan tentang plannya. Selanjutnya kita bahas tentang konsep uang keadaan. Konsep uang keadaan itu dilakukan proses pemodelan sistem untuk yang selalu akan dilakukan untuk mendesain dari suatu kontrol. Nah, model dapat berupa diagram blok, diagram aliran sinyal, maupun dalam bentuk persamaan matematis. Untuk persamaan matematis sendiri adalah merupakan referensi atau informasi atau bisa disebut dengan pendefinisian dari informasi-informasi yang didapat dari sistem atau plan yang kita menggunakan sebagai wakil dari hal tersebut. Selanjutnya, terdapat suatu metode yang untuk memodelkan sistem dengan cara multi input dan multi output yang biasa dikenal dengan metode ruang keadaan atau state space. Nah, di halaman 13 kita dapat melihat state space dapat digambarkan dalam bentuk persamaan state. Bisa dilihat pada halaman 13, yakni gambar 2.2. Selanjutnya untuk kita bahas tentang konsep keadaan kontrol optimal. Sistem kontrol optimal diadakan dengan tujuan sistem kontrol dapat menghasilkan keadaan kerja terbaik atau best performance terhadap suatu acuan tertentu. Suatu sistem memiliki tolak ukur, artinya sistem tersebut sesuai dengan referensi yang ada. Supaya suatu sistem dapat dikontrol, maka perlu dibuat model matematis yang menghubungkan input dan output. Nah, di sini kita menggunakan pada konsep sistem kontrol optimal, model yang banyak digunakan adalah persamaan keadaan yakni state space, seperti bahasan kita sebelumnya. Dalam sistem kontrol optimal, kita menggunakan yakni power placement, yaitu metode untuk mendesain kontrol di mana kita meletakkan pole pada sistem loop tertutup pada bilangan kompleks dengan mengatur gain controller. Kasarnya kita bisa melihat menggunakan pada titik-titik tertentu seperti 3,4 atau min 3,3, yaitu titik-titik pada vektor. Selanjutnya untuk pembahasannya, lihat pada halaman 16 tentang state observer. Pada kebanyakan state atau state space, kita tidak mampu memiliki semua informasi yang ada pada state, sehingga kita menggunakan beberapa metode. Hal ini dilakukan karena tidak semua bisa dibaca oleh sensor dan tidak semua dapat dikembalikan atau diumpan-balikan dan dibaca kembali oleh controller, sehingga kita menggunakan yakni pengamatan dan mengestimasikan nilai-nilai tersebut. Di sini disebut dengan konsep pengamatan atau observer, yang sebenarnya adalah bila tidak memiliki seluruh state atau kita mengestimasikan state-state yang kita tidak dapatkan dengan cara membandingkan input dan output. Selanjutnya kita membahas tentang output feedback control atau OFC. Untuk OFC sendiri itu adalah metode untuk mengestimasi nilai-nilai yang tidak kita ketahui tadi dengan cara menggunakan input dan output dari sistem. Pada halaman 18, kita dapat melihat struktur output dari feedback control pada gambar 2.4 pada halaman 18. Pada desain ini tidak sepenuhnya dapat merepresentasikan, sehingga kita memerlukan mengoptimalkan dari pembacaannya sendiri, sehingga kita membutuhkan namanya prafilter. Prafilter kalau kita lihat dari halaman 18 itu akan ditaruh modul prafilter itu sebelum inputan dari OFC.
Untuk desain prafilter sendiri digunakan untuk menunjang performa output feedback control atau OFC. Nah, untuk rangkaian sendiri atau strukturnya sendiri kita bisa lihat dari halaman 19 pada gambar 2.5.